Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan karena sekarang kita di situasi yang sangat-sangat mencengangkan ya, pandemi. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Setuju? Setuju Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa, Mbak Putri. Di tempat duduk siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oh iya, yang tidak masuk siapa ya? Hana Pak. Hana izin sakit. Hana, izin sakit. Oh iya, ada suratnya nggak? Ada di depan Pak. Itu di Oh, ini ya? meja. Ya, terima kasih. Ada lagi yang tidak masuk? Tidak ada Pak. Hanya satu ya? Iya. Ya. Baik. Agar kita nyaman dalam belajar, untuk silakan dirapikan dulu Nah, untuk pertemuan minggu lalu kita membahas buku non fiksi. Ada yang masih ingat apa itu buku non fiksi? Ingat Pak. Apa Mbak Vina? Silakan. Buku non-fiksi adalah sebuah buku yang berisikan karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Wis, tepuk tangan. Ya. Ternyata anak-anak kelas hari ini sangat cerdas ya. Bisa mengingat materi minggu lalu. Ada lagi ciri-ciri buku fiksi? Non fiksi, mohon maaf. Ada Pak. Ya, silakan. Ada 5. Yang pertama bahasanya formal. Ya. Yang kedua bahasa yang meditatif. Ya. Yang ketiga isinya berkaitan dengan fakta. Ya. Yang keempat tulisannya bersifat ilmiah. Yang kelima isinya diambil dari yang sudah ada atau penemuan. Benar sekali, tepuk tangan lagi. Ternyata bahannya juga masih ingat. Terus contoh buku non fiksi apa? Saya Pak. Ya, Mbak Putri silakan. Esai Pak. Isai. Terus Iya, terus karya ilmiah Pak. kayaknya benar. Riwayat hidup atau itu Pak biografi Pak. Benar. Terus Yang terakhir itu ada catatan tentang itu Pak dokumenter. dokumenter. Ya, benar sekali. Tepuk tangan lagi. Nah, itu dia materi minggu lalu. Kita pada pagi hari ini tidak akan jauh berbeda membahas mengenai buku, yaitu buku fiksi. Nah, KD yang kita bahas adalah yang pertama menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca, kemudian menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Nah, lalu apa tujuannya? Pertama, siswa mampu memahami buku fiksi, kemudian sesuai dengan tuntutan akademik di kelas 9, kemudian mendapat nilai bagus dalam mata pelajaran. Siapa yang mau mendapat nilai bagus? Saya Pak. Semuanya? Ada yang nggak mau mendapat nilai bagus? Enggak Pak. Nggak ada ya? Manfaatnya tentu menambah kreativitas, meningkatkan fokus, kemudian memberikan kedamaian diri. Kenapa sih kok bisa damai diri? Karena ketika kita baca buku fiksi itu mendapat gambaran dan bisa diterapkan ke kehidupan kita di kenyataan seperti itu. Jadi itu sangat memberikan kedamaian. Kita masuk ke materi pertama kita ya, pengertian buku fiksi. Ada yang mau baca? Saya Pak. Mbak Putri dulu, silakan. Buku fiksi adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Isi dalam buku lanjut nggak Pak? Silakan dilanjut. Isi dalam sebuah buku fiksi merupakan hasil imajinasi, khayalan atau rekaan yang berarti cerita yang dibangun oleh penulis bersifat fiktif. Ya, benar. Paham ya? Jadi buku fiksi itu berbeda dengan buku non fiksi, kebalikannya. Fiksi itu tidak nyata. Jadi pahami anak-anak? Bisa Ya, kita lanjut. Nah, ini ada unsur-unsur buku fiksi, ada tema, latar, ada tokoh. Tema itu apa? Mbak Vina? tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Jika diibaratkan sebuah rumah, tema merupakan fondasinya. Sebab pada setiap tulisan pasti ada tema yang membangun isi tulisan tersebut. Nah, itu dia. Jika tidak ada tema, kita nggak akan bisa
membuat buku fiksi. Kemudian ada latar, tentu latar ini latar tempat, latar waktu, latar suasana dalam sebuah cerita yang ada di buku fiksi. Nah, tokoh apa itu? Silakan membaca, Mbak Putri. Boleh Pak. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Terdapat karakter protagonis, antagonis, dan antagonis. Protagonis merupakan tokoh yang menggambarkan watak baik dan positif. Sebaliknya, antagonis menggambarkan watak yang buruk atau negatif. Sedangkan antagonis adalah karakter penengah. Ya, itu dia. Jadi tokoh itu ada protagonis, antagonis, dan antagonis. Paham ya? Selanjutnya unsur yang keempat itu ada alur, unsur yang kelima ada gaya bahasa, dan yang terakhir adalah amanah. Nah, jadi alur itu sebuah rangkaian kejadian di sebuah ceritanya. Nah, gaya bahasa itu bagaimana penulis menuangkan tulisan di ceritanya itu. Pakai gaya bahasa apa? Bandingan, sindiran, dan lain-lain. Bahkan ada pertentangan. Nah, untuk amanah, ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, kita nanti akan berfokus ke pesan atau amanat ini karena kita sesuai KD yang kita pelajari pagi ini adalah kita menaruh pesan yang terkandung di dalam buku fiksi. Bisa dipahami? Paham ya? Oke, kita lanjut. Ciri-ciri buku fiksi ada 5. Yang pertama, imajinatif. Terus kebenarannya relatif, bahasanya bersifat konotatif, tidak ada sistematika baku. Yang kelima, yang terakhir adalah menyasar emosi pembaca. Nah, imajinatif itu apa? Silakan ada yang mau baca? Saya Pak. Ya, Tina. Imajinatif maksudnya isi dari tulisan fiksi ini berdasar dari rekaan atau imajinasi pengarang. Penulis dengan bebas mengutarakan imajinasinya ke dalam tulisan yang dikehendakinya. Ya, betul sekali. Terus yang kedua adalah kebenarannya relatif. Apa itu, Mbak Putri? Kebenaran relatif itu maksudnya belum tentu tulisan tersebut benar-benar terjadi, Pak. Sebab itu hanya merupakan pikiran atau imajinasi dari tulisan. Nah, itu dia. Itu ciri khas dari buku fiksi ya. Belum tentu terjadi di dunia nyata karena itu sesuai dengan pemikiran si penulis, imajinasinya si penulis. Jadi tidak terjadi di dunia nyata. Kalaupun terjadi di dunia nyata itu mungkin hanya sebuah kebetulan ya. Kemungkinan terjadinya seperti itu. Nah, kemudian bahasanya bersifat konotatif atau bahasa yang tidak sebenarnya. Tidak ada sistematika yang baku. Nah, ini pilihan kata kalian itu cenderung bebas, tidak ada patokan khusus. Itu buku fiksi. Nah, menyasarnya pada emosi pembaca karena buku fiksi itu memang diarahkan kepada pembaca. Apabila pembaca itu hanyut ke dalam cerita, maka tulisan yang ada di buku fiksi itu bisa dimaknai dengan sukses oleh pembaca. Di situ poinnya. Paham ya? Ciri-ciri buku fiksi itu paham? Paham. Kok lemes, ngantuk ya? Belum sarapan, Pak. Belum sarapan. Ya, habis ini sarapan. Nah, ini ada contoh buku fiksi, ada novel, ada roman, ada cerpen, dan juga puisi. Keempat ini semuanya bersifat karangan dari penulisnya, bersifat imajinasi. Nah, kita masuk ke pesan dari buku fiksi. Ini sudah Bapak contohkan ya, ada novel Laskar Pelangi. Di bawahnya juga sudah ada pesan dari buku fiksinya, ada 3. Ada yang mau baca? Ada yang baca, Pak. Oh iya, silakan. Yang pertama, pendidikan adalah sangat penting dan merupakan hak setiap anak bangsa. Itulah alasan mengapa sang ibu guru muslimah tetap kekeh mengajar di sekolah Muhammadiyah agar dapat menjangkau golongan miskin. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Judul surat Iqra kepada Ilham. Juga sang ibu guru yang berusaha keluar mencari murid ke-10 agar sekolah tidak ditutup. Yang ketiga, memberilah sebanyak-banyaknya kepada orang lain, bukan menerima sebanyak-banyaknya dari orang lain. Pesan sang bapak kepala sekolah secara berulang-ulang kepada anak didiknya. Ya, itu dia. Itu sebuah pesan dari buku fiksi ya, genre novel.
dari yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, tapi sebelum kita mengulas pesan dari buku fiksi Laskar Pelangi, tentu harus ada identitas dari buku itu. Kalau tidak ada identitas, nanti tidak akan masuk kriteria seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham. Ya, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, tadi Iya. itu cerpen apa ya, Pak? Cerpen ya. Baik, Mbak Putri bertanya apa itu cerpen. Jadi begini Mbak Putri, cerpen itu karangan fiksi yang isinya itu lebih sedikit. Biasanya maksimal 10.000 kata. Itu sih kalau buku fiksi cerpen. Jadinya tidak seperti novel yang tebelnya segini. Itu. Jadi biasanya sekali duduk itu bisa selesai dibaca. Itu cerpen. Paham ya? Iya, berarti pendek ya, Pak ya? Pendek banget. Iya sih, itu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Kalau roman tadi apa ya, Pak? Roman, ya. Roman itu biasanya kita kenal dengan romansa ya. Itu suatu karya fiksi yang menceritakan mengenai beberapa tokoh dalam alur ceritanya. Itu biasanya mengandung hikmah ataupun ada konteks percintaan di situ. Paham nggak? Paham ya? Baik. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup? Cukup, Pak. Sudah paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau sudah paham, saatnya kita membentuk kelompok. Nah, ini kegiatan pembelajaran intinya membentuk kelompok. Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Mbak Putri kelompok 1, Mbak Vina kelompok 2, dan Mbak Amanda kelompok 3. Ya. Di sini ada novel, sudah Bapak sediakan ya, novel Hujan. Nanti silakan dibaca, kemudian diulas pesan dari novel ini itu apa. Paham? Paham ya? Ini sudah ada 3 novel. Silakan. Dan ini lembar kegiatan siswanya nanti dikerjakan di sini. Ya, Pak. Untuk kegiatannya silakan dibaca dulu. Mau berapa menit? Kita karena terbatas sekilas saja. Kira-kira butuh berapa menit? 10 menit? 15 menit? 15 menit, Pak. 15 menit ya. Silakan setiap kelompok untuk merundingkan dan berdiskusi. Kemudian silakan tentukan pesan atau amanat dari novel Hujan karya Terelie. Silakan untuk dikerjakan. Sudah, Pak. Ya baik, sudah waktu habis. Ternyata 15 menit itu sangat cepat sekali. Nah, sekarang gimana? Sudah selesai kan? Sudah. Sudah. Masing-masing kelompok silakan perwakilannya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Mulai dari kelompok 1, siapa perwakilannya? Mbak Putri? Ya, Ya. saya. Silakan untuk ke depan untuk mempresentasikannya. Mbak Putri dapat berapa pesan? Ada dari kelompok saya 6 pesan, Pak. 6 pesan, dibaca 2 saja. Oh iya, baik, Pak. Ya. Judulnya nggak apa langsung saja, Pak. Judul boleh dibacakan, identitas pun juga. Ya. Buku fiksi yang dibaca adalah identitasnya judul Hujan. Kemudian penulisnya adalah Terelie. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Alamat penerbit Gedung Gramedia Blok 1 lantai 5. Jalan Palmerah Barat 29 sampai 33 Jakarta 10270. Tahun terbit 2016. Jumlah halaman 320 halaman. ISBN 9786020324784. Amanat dari cerita fiksi berjudul Hujan dari kelompok saya yaitu yang pertama, persahabatan yang terjalin antara Lail dan Mariam seharusnya menjadi contoh untuk kita semua para pembaca novel ini. Persahabatan ini digambarkan saling membantu dan saling menguatkan dalam suka maupun duka. Kemudian
terutama siswa SMA, agar tidak terlalu cepat berpacaran karena masih bersekolah dan masih terlalu muda. Hal ini yang seharusnya dicontoh oleh siswa SMA. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, sangat bagus. Itu pesan yang dapat diambil dari novel Hujan dari kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Saya, Pak. Ya, Mbak Tina, silakan mencoba. Dari kelompok 2 dapat berapa pesan? Saya cuma dapat 2, Pak. 2. Oke, boleh. Ya, silakan. Yang pertama itu ada pelajaran sabar dan mengendalikan emosi serta menerima yang sudah digariskan oleh Tuhan, sehingga karakter tokoh bisa kita ikuti seperti Lail yang tata menjalani hidup walau telah mengalami musibah yang merenggut nyawa keluarganya. Yang kedua ada pelajaran berharga yang ditunjukkan oleh Lail dan Esop karena walaupun telah mengalami hidup yang berat tetapi masih tetap gigih mengejar cita-citanya. Ya, tepuk tangan. Sangat baik pesan yang diambil dari kelompok 2 ya. Kelompok 3 perwakilannya silakan. Ya, Mada, silakan ke depan. Dapat berapa pesan? Ada 4 dibaca dulu. 4. Ya, baca. Ya, kayak teman-teman yang lain ya. Silakan. Yang pertama, karakter wali kota yang mengadopsi Esop menunjukkan karakter peduli sesama dan rela untuk membantu kehidupan Esop yang telah kehilangan seluruh keluarganya. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi oleh beberapa tokoh menggambarkan ketabahan dan tidak putus asa. Ya, tepuk tangan. Terima kasih buat masing-masing kelompok telah mempresentasikan dengan baik hasil diskusi masing-masing. Nah, simpulan dari materi kita pada pagi hari ini itu kita telah mempelajari mengenai pengertian, struktur, ciri-ciri dari buku fiksi. Nah, tapi yang utama kita telah mempelajari amanat atau pesan yang terkandung di dalam buku fiksi novel Hujan karya Terelie. Nah, terima kasih banyak buat anak-anak semua yang sudah bekerja keras belajar dengan sungguh-sungguh di mata pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Kemudian ada tugas mandiri untuk anak-anak kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Ayo dicatat terlebih dahulu. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan, ya. Paham? Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi buku fiksinya bebas. Anak-anak boleh menentukan buku apapun, novel boleh, cerpen boleh, terus buku kumpulan puisi boleh, silakan ya. Nah, harus benar-benar dibaca secara utuh biar paham amanatnya itu apa. Kemudian tulis identitas buku jangan lupa karena itu penting. Terus pesan yang ada di dalam buku yang anak-anak baca itu apa? Ditulis di kertas folio, dikumpulkan minggu depan ya. Dikumpulkan ke ketua kelas dulu, kemudian ketua kelas menempelkan di meja saya. Ya, paham ya? Ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar masih tentang buku fiksi, tapi kita akan mengulas atau meresensi tidak hanya pesan yang terkandung di dalamnya, tapi kita mengulas secara keseluruhan, entah itu sinopsis, terus kelebihan dan kekurangan, semuanya akan kita ulas di minggu depan. Nah, jadi teman-teman yang penyuka buku, kita akan bahas secara besar-besaran minggu depan. Baik? Ya, mungkin cukup sekian karena waktu sudah habis ya. Terima kasih banyak pada anak-anak semua telah memperhatikan dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat dan tadi yang sudah maju dan baik, penilaiannya semua itu baik, kelompok 1, 2, 3 baik. Tapi yang paling sesuai dengan novel adalah kelompok 1. Jadi kelompok 1 mendapatkan hadiah buku. Nah, jadi kalau ada pembelajaran seperti itu silakan untuk semangat karena akan mendapat hadiah. Paham ya? Paham. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semua. Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Selamat bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.